Suatu malam di jalanan Chinatown terlihat seorang bapak-bapak yang berjalan bersama bocah kecil keturunan Tionghoa masuk ke dalam toko antik. Bapak-bapak itu bernama Rendel. Rendel yang sedang ingin mempromosikan alat penemuannya berbicara kepada pemilik toko kakek tua yang bernama Wing. Lalu terdengar suara aneh di telinga Rendel. Namun dia tetap melakukan penawaran akan tetapi. Rendel mendengarkan suara aneh itu kembali seperti suara bernyanyi. Rendel pun menanyakannya apa itu. Lalu anak kecil tersebut menyebutnya Mokwe. Rendel pun tertarik dan berniat untuk membeli dan menjadikan hewan tersebut sebagai hadiah Natal untuk anaknya. Namun kakek pemilik toko tidak berniat untuk menjualnya karena tidak sembarang orang yang bisa merawatnya. Meskipun Rendel menawarnya dengan harga yang tinggi, kakek tersebut bersikeras tetap tidak menjualnya. Namun cucu si kakek yang membutuhkan uang, diam-diam menjualnya kepada Rendel. Dia berkata kakeknya sudah mulai pikun dan mereka sangat membutuhkan uang. Setelah Rendel membelinya, ada 3 aturan yang tidak boleh dilanggar saat merawat Mokwe. Pertama, tidak boleh terkena air. Kedua, jauhkan dari cahaya yang dapat membunuhnya. Dan ketiga, jangan memberinya makan setelah jam 12 malam. Rendel pun menyetujui syarat tersebut. Rendel mempunyai seorang putra yang bernama Billy. Dia bekerja di sebuah bank. Namun saat hendak berangkat kerja, mobil VW antiknya mogok. Billy pun ditawarkan tumpangan oleh tetangganya yang bernama Futterman. Billy menolak dan akan pergi berjalan kaki bersama anjingnya yang bernama Barney. Diketahui Billy hobi membuat komik yang membuatnya terhenti karena perusahaan komiknya bangkrut. Kemanapun Billy pergi selalu membawa Barney. Di tempat kerjanya Billy menyukai rekan kerjanya yang bernama MG. Kemudian ada seorang wanita parubaya yang dikenal dengan sebutan Nyonya Diggle berjalan kaki menuju ke bank tempat Billy bekerja. Nyonya Diggle ini adalah istri dari pemilik bank tempat Billy bekerja. Dia terkenal sifatnya yang pelit dan pemarah. Lalu ia menghampiri Billy yang sedang bekerja sebagai teller bank tersebut. Nyonya Diggle mengeluh dengan kelakuan anjing milik Billy karena sudah merusak patung snowman miliknya. Billy pun meminta maaf dan menanyakan berapa dia harus mengganti rugi patung itu. Nyonya Diggle tidak menginginkan uang Billy, namun sebagai gantinya dia meminta Barney agar Barney dibawa ke tempat penampungan anjing dan tidak lagi berbuat onar. Barney yang mendengar tuannya diintimidasi lalu menyerang Nyonya Diggle. Pemilik dan petinggi di bank tersebut menegur Billy kenapa membawa anjingnya dan berkata bank ini bukan toko hewan. Kejadian tersebut membuat karir Billy terancam. Malam harinya Billy pergi ke bar, lalu seseorang yang bernama Gerald mendatanginya. Gerald adalah wakil direktur bank tempat Billy bekerja, dan memberitahu Billy bahwa Mr. Corben pemilik bank tersebut meminta Gerald untuk tidak memecat Billy. Saat Gerald memesan makanan, Billy terkejut melihat MG yang bekerja paruh waktu di bar tersebut. MG memberitahu dia butuh uang tambahan untuk membayar cicilan Shopee Pay Later-nya. Billy pun pulang ke rumah menemui ibunya yang terlihat murung dan meminta ibunya untuk berterus terang. Awalnya ibu menolak, lalu dia sedih karena Nyonya Diggle menelpon tentang kelakuan Barney. Tidak berapa lama Rendel pun pulang ke rumah setelah beberapa hari pergi keluar kota dan tidak lupa membawa hadiah untuk Billy. Billy pun sangat senang sang ayah memberikannya hewan peliharaan baru, kemudian memberinya nama Gizmo, lalu ibunya memotret mereka. Seketika lampu flash kamera itu membuat Gizmo ketakutan. Ayahnya lupa memberitahu Billy kalau Gizmo tidak suka cahaya. Dia memberitahu tidak boleh terkena air dan tidak boleh diberi makan lewat jam 12 malam. Billy terlihat sangat senang dengan kehadiran Gizmo yang bisa mengikuti irama pianika yang dimainkannya. Gizmo juga sangat senang dengan Billy. Tak sengaja Billy membuat Gizmo terjatuh akibat pantulan cermin yang membuat Gizmo terluka dan Billy mengobatinya. Keesokan paginya seorang anak kecil yang bernama Pete mengantarkan pohon Natal pesanan Billy. Pete merupakan seorang anak lelaki yang ramah dan rajin membantu orang tuanya, karena ayah Pete mempunyai usaha perlengkapan untuk hari Natal. Billy mengajak Pete ke kamarnya untuk mengenalkan Gizmo, lalu tanpa sengaja Pete menumpahkan gelas yang berisi air mengenai Gizmo. Air itu membuat Gizmo menjerit kesakitan, lalu dari punggungnya keluar 5 biji telur berbulu. Telur-telur berbulu itu perlahan-lahan membesar dan menjadi Mokwe-Mokwe yang mirip dengan Gizmo. Akan tetapi Mokwe tersebut terlihat galak dan tidak bersahabat, bahkan 5 Mokwe tersebut membuat Gizmo ketakutan. Billy langsung memberitahu sang ayah kalau Gizmo bertelur setelah terkena air dan kini jumlah mereka bertambah 5. Rendel yang mendengar hal tersebut membuatnya berpikir untuk menjadikan Mokwe-Mokwe tersebut sebagai ladang duitnya untuk dijual sebagai binatang peliharaan.
Tapi ada yang aneh dengan Mokwe yang baru lahir ini berbeda dengan Gizmo. Mereka sangat nakal dan agresif, terutama si Jambul yang berlagak seperti pemimpin. Malam harinya saat Billy akan tidur, dia mendengar suara Barney anjingnya merintih-rintih. Lalu dia menemukan Barney terikat kabel lampu hias di halaman rumahnya. Sementara itu Mokwe Jambul terlihat tertawa mencurigakan. Mereka tidak habis pikir siapa yang tega melakukan itu kepada Barney. Rendell pun sudah mengunci seluruh pintu yang tidak memungkinkan seseorang untuk masuk. Rendell memberitahu dirinya akan pergi ke tempat pemeran sains yang ada di luar kota. Keesokan paginya Billy pergi ke laboratorium kampus terdekat. Billy menemui seorang kenalan yang bernama Hansen untuk melakukan penelitian. Hansen merupakan dokter dan sekaligus guru sains di sekolah tersebut. Billy kemudian meneteskan air kepada Mokwe yang dia bawa. Kemudian keluar sebiji telur dan lahirlah seekor Mokwe baru. Hansen tertarik untuk menelitinya, kemudian meminta Billy meninggalkan satu untuknya. Saat Billy menuju pulang ke rumah, dia melihat MG yang masih bekerja dan melayani Tuan Futterman yang sedang curhat tentang dirinya yang sangat tidak menyukai produk asing karena dia hanya mencintai produk Amerika. Saat hendak pulang didapati kontraktor miliknya mogok dan MG menyuruhnya untuk pulang berjalan kaki dan tak lupa mengucapkan sampai jumpa kepada mereka berdua. Billy pun mengantarkan MG pulang ke rumahnya sambil menanyakan apa yang akan dilakukannya pada malam Natal. MG hanya memikirkan mencari uang untuk cicilan Shopee Pay Later-nya. Billy pun hanya senyum sambil mengajaknya untuk kencan. MG pun mau diajak oleh Billy. Di malam harinya Profesor Hansen memulai penelitian dengan mengambil sampel darah hewan tersebut. Mokwe itu terlihat kesal dan menaruh dendam terhadap Hansen. Lalu di rumah Billy kawanan Mokwe sangat berisik. Mereka kelaparan padahal baru saja diberi makan. Karena belum jam 12 malam Billy pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Saat Billy pergi ke bawah Mokwe itu berbisik-bisik seolah-olah mereka itu merencanakan sesuatu. Setelah diberi makanan kawanan Mokwe itu makan dengan rakusnya dan benar-benar terlihat sangat lapar-lapar. Sementara itu Mokwe yang bersama Hansen mengambil sisa makanan Hansen yang ada di meja kemudian memakannya. Keesokan paginya Billy dan ibunya dikejutkan ada 5 kepompong berlendir di dalam kamarnya. Billy menduga kalau kepompong itu adalah Mokwe, karena kawanan Mokwe itu tidak terlihat berada di sana. Lalu ibunya bertanya apa sebelumnya mereka terkena air atau mungkin makan lewat tengah malam. Billy langsung melihat jamnya yang ternyata jam tersebut mati karena kabelnya terputus digigit sesuatu. Sepertinya memang 5 Mokwe nakal itu sengaja melakukannya. Hal ini membuat Billy sangat cemas jika ternyata ia memberi makan Mokwe lewat tengah malam. Hal yang sama juga terjadi di laboratorium sekolah tempat Dr. Hansen. Mokwe di dalam kandang itu berubah menjadi kepompong. Menurutnya Mokwe tersebut berada pada fase perubahan bentuk atau metamorfosis. Ibu Billy ditelepon oleh Rendell yang memberitahu tidak pulang di malam Natal. Ibu Billy sedikit kecewa karena tidak berkumpul pada saat Natal tahun ini. Karena Rendell masih berada di event sains. Tanpa disadari ibu Billy, telur-telur tersebut akan menetas. Tidak berapa lama Nyonya Diggle menghampiri Billy yang ujung-ujungnya memprovokasi Billy untuk menyerahkan Barney. Heran lihat emak-emak satu ini yang hobinya memindas bawahan. Di sekolah Hansen juga tidak sadar akan kepompong Mokwe tersebut sudah menetas. Karena Hansen yang sedang mengajari murid-muridnya. Lalu tanpa disadari kepompong tersebut berubah menjadi gremlin yang siap membalaskan dendam kepada Hansen. Hansen yang baru sadar akan kehadiran gremlin buru-buru menelpon Billy dan memberitahu bahwa hewan tersebut berbahaya. Billy pun bergegas ke sekolah tersebut. Saat dia masuk dia sudah melihat Hansen tertusuk jarum pada bokongnya. Billy pun diserang gremlin sehingga membuatnya terluka. Billy pun bergegas mengobati tangannya yang terluka oleh serangan gremlin tersebut. Namun di sela dia mengobati lukanya, Billy kembali diserang gremlin itu yang dimana gremlin itu lari dari saluran angin sekolah. Billy pun bergegas menuju rumah karena khawatir dengan ibunya. Ibu Billy yang mulai khawatir dengan gerasak-gerusuk di atas rumahnya mulai membawa pisau dapur untuk berjaga-jaga. Benar saja ibu Billy kaget melihat kepompong tersebut menetas, lalu dia ke dapur dan menemukan gremlin yang memakan kue dengan lahap dan dia memencet blender yang menyebabkan satu gremlin mati. Gremlin kedua pun menyerang ibu Billy dengan cara melempar dengan piring dan gelas. Ibu Billy berhasil menusuk gremlin itu. Lalu gremlin ketiga disemprot ibu Billy dengan gas pemantik yang membuatnya masuk ke oven dan terbakar. Ibu Billy pun menuju ruang tamu namun ibu Billy diserang dari balik pohon Natal yang membuatnya hampir mati dicekik oleh gremlin.
Billy yang sampai di rumah melihat ibunya dicekik oleh gremlin berhasil melemparkannya ke dalam cerobong asap yang sedang hidup. Namun gremlin kelima kabur lewat jendela, yang membuat mereka cemas. Billy pun membawa ibunya ke tetangga yang berprofesi sebagai dokter karena wajah ibu Billy terluka. Lalu Billy kembali ke rumah mencari Gizmo dan membawanya. Randall pun coba menelpon rumahnya yang dimana telepon rumahnya tidak tersambung. Billy pun menemukan jejak kaki gremlin jambul menuju ke sekolah. Kemudian gremlin jambul itu menyerang Billy dan meloncat ke kolam berenang sekolah. Karena terkena air, gremlin itu berubah menjadi sangat banyak dan berlipat ganda jumlahnya. Karena ketakutan, Billy kabur dari sana dan meminta bantuan polisi. Billy berkata ada ratusan monster-monster kecil berbahaya di luar sana dan kemungkinan besar mereka menyerang penduduk kota. Namun Billy malah ditertawakan dan mereka tidak percaya. Apalagi ini bukan hari Halloween. Tuan Futterman yang sedang menonton mengira antena TV-nya rusak diterpa angin, namun nyatanya para gremlin yang membuat ulah. Saat dia keluar memeriksa, tiba-tiba traktor milik Tuan Futterman digunakan para gremlin untuk menghancurkan rumah Tuan Futterman. Benar saja, gerombolan gremlin itu mulai menjajah dan memporak-porandakan kota. Para gremlin itu merusak fasilitas kota dan menyerang orang-orang yang ada di jalanan. Tidak menunggu lama, polisi mendapat telepon dari warga yang dimana rumah mereka dihancurkan oleh monster-monster kecil tersebut. Polisi itu pun bergegas mencek ke lokasi TKP. Lalu para gremlin mulai mendatangi kediaman Nyonya Diggle. Nyonya Diggle yang mendengar suara aneh di luar rumahnya mengira itu adalah perbuatan bocah nakal yang mengganggunya. Namun nyatanya itu semua para gerombolan gremlin. Nyonya Diggle yang kaget masuk ke rumah dan naik ke bangku tangga listrik untuk bersembunyi, namun kursi tersebut sudah dirusak oleh para gremlin yang membuat dirinya terpental keluar jendela. Polisi yang sudah berada di TKP kaget dan berkata apa yang sedang terjadi. Polisi yang melihat kejadian mencoba berlagak bego walaupun itu tugas mereka, karena mereka sendiri takut menghadapi kenyataan. Bahkan rumah Pete pun ikut diserang oleh gremlin. Beruntungnya Pete tidak tinggal diam. Gremlin yang semakin brutal sudah tidak dapat dikendalikan, karena mereka sudah menguasai kota. Randall yang berada di luar kota berusaha menelpon keluarganya, yang dimana kondisi kota mereka sudah porak-poranda dibuat para gremlin. Sementara itu di bar tempat MJ bekerja, para gremlin membuat keonaran. Bahkan mereka merokok, minum minuman miras hingga mabuk, dan ada yang bermain kartu. Mereka ini bertingkah layaknya manusia. MJ dibuat kerepotan melayani gremlin-gremlin tersebut. Saat akan membantu menyalakan rokok, MJ tersadar mereka takut dengan api. Yang membuat MJ berinisiatif menggunakan kameranya yang dimana lampu flash kameranya dapat digunakan mengusir para gremlin. Namun usahanya sia-sia karena ada satu gremlin yang memakai topeng menghadangnya. Untung saja kedatangan Billy mengalihkan perhatian gremlin itu dan MJ berhasil keluar. Kemudian Billy mengajak MJ kabur dari amukan gremlin yang semakin menggila. Mereka berdua masuk ke sebuah bangunan untuk bersembunyi. Setelah tidak terdengar suara keributan, mereka pun keluar dan melihat kalau keadaan kota dalam keadaan sepi. Sepertinya para gremlin itu pergi ke suatu tempat. Billy dan MJ menemukan jejak mereka mengarah ke sebuah gedung bioskop. Mereka yakin kalau para gremlin itu berada di dalam. Dan ternyata para gremlin itu sedang asik menonton film Putri Salju dan 7 Kurcaci. Billy mempunyai sebuah ide. Dia pergi ke ruang bawah tanah membuka saluran gas untuk membakar seisi gedung, agar para gerombolan gremlin itu mati terbakar. Sementara itu pemimpin gremlin yang berjambul mulai terlihat bosan. Dia pun pergi ke seberang jalan dan pergi ke toko permen. Setelah persiapan selesai, Billy mengajak MJ pergi keluar gedung. Namun para gremlin yang sedang menonton melihat Billy dan MJ lalu mengejar mereka. Untungnya mereka berhasil keluar dan menutup pintu. Dan tidak lama gedung itu meledak dan membakar seluruh gremlin. Sementara itu si jambul yang sedang asik menjarah toko permen berhasil selamat karena dia tidak berada di gedung itu. Billy berkata kalau si jambul itu adalah pemimpinnya. Dan dia lebih pintar dibandingkan gremlin lainnya. Karena itu mereka harus segera memburunya. Kemudian Billy dan MJ berpencar mencarinya karena dia lari ke tempat pusat perbelanjaan yang cukup luas. Meski hanya sendirian, si jambul cukup membuat Billy kewalahan.
Sementara itu MJ mencari pusat saklar untuk membuat lampu di dalam menyala. Setelah berhasil menemukannya lampu di dalam gedung pun menyala, si Jambul pun melihat pancuran air dan bersiap menceburkan diri. Hal itu membuat punggungnya mulai mengeluarkan telur. Gizmo yang sedang mengendarai mobil mainan melihat hari mulai terang. Karena itu dia mulai membuka tirai yang membuat si Jambul meleleh karena cahaya matahari yang menyinari ke dalam gedung. Di saat yang bersamaan Rendel yang baru pulang dari luar kota melintasi gedung pun masuk ke dalam. Sebenarnya gak penting juga sih, dia pun gak ngapa-ngapain juga. Mereka pun menyaksikan gremlin yang sudah sekarat dan mati. Setelah semua kekacauan itu berakhir, mereka pun kembali ke rumah, dan saat mereka sejenak bersantai, kakek tua pemilik toko antik dari Chinatown pun datang. Dia pun datang dengan tujuan untuk mengambil Gizmo, karena menurutnya mereka belum siap untuk merawat dan menjaganya. Mungkin suatu saat Billy bisa menjaganya kembali. Film pun selesai, dengan cerita yang termasuk lumayan berdasarkan ratingnya di IMDb. Jika penonton berminat lanjut dengan film keduanya silahkan berikan komentar. Jangan lupa like dan subscribe.